Pernah kepikiran nggak sih kalau perang-perang yang kita lihat sekarang ini akarnya mungkin jauh lebih dalam dari sekedar urusan politik? Nah, hari ini kita bakal coba pakai kacamata seorang sejarawan buat ngebahas satu ide yang cukup berani. Gimana kalau nubuatan-nubuatan kuno tentang akhir zaman itu sebenarnya adalah skrip yang lagi dipentaskan di panggung dunia saat ini? Oke, jadi gimana cara kita bedah ini semua? Pertama, kita lihat dulu beberapa komentar aneh dari para pemimpin dunia yang bikin para ahli garu-garu kepala. Terus, kita masuk ke teori utamanya yang mungkin jadi kunci dari semua ini. Kita juga bakal mundur sedikit ke masa lalu buat lihat gimana teori ini ternyata pernah terbukti berhasil dalam situasi yang mustahil. Habis itu, kita sambung-sambungin deh titik-titik dari berbagai ramalan kuno, dan puncaknya, kita bakal lihat prediksi dari teori ini buat beberapa tahun ke depan. Siap-siap ya, ini bakal jadi pembahasan yang seru banget. Biasanya kan kalau ada konflik besar kita selalu ngelihatnya dari sisi politik dan ekonomi. Tapi gimana kalau kacamata yang kita pakai itu salah? Yuk kita mulai dari beberapa pernyataan para pemimpin yang kalau kita pikir-pikir pakai logika biasa sama sekali nggak masuk akal. Coba bayangin deh, seorang senator senior, AS, salah satu dari segelintir orang yang punya akses ke intelijen paling rahasia negara, keluar dari rapat penting dan kedengarannya bingung total. Dia kayak bilang, saya nggak ngerti tujuan akhir kita ini apa. Ini bukan sekedar kritik politik biasa loh, ini tuh kayak ada tanda tanya raksasa di pusat strategi keamanan nasional mereka. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lawannya. Waktu Menteri Luar Negeri Iran ditanya apa dia takut sama invasi Amerika, jawabannya bikin kaget. Bukan bilang enggak, bukan juga menyangkal, tapi malah kami menunggu mereka. Ini kedengarannya bukan gertakan, justru lebih kayak undangan. Seolah-olah kedatangan pasukan Amerika itu emang udah mereka antisipasi, bahkan harapkan. Aneh kan? Dan yang ini mungkin yang paling bikin pusing. Perdana Menteri Israel ngomongin soal perang modern, tapi dia nyebut musuhnya Roma. Ini bukan sekedar kiasan biasa. Dia ngomongin perang zaman kuno dan kekalahan yang harus dibalas. Pertanyaannya, di zaman sekarang ini, siapa Roma yang baru? Petunjuknya seolah-olah mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar konflik regional. Bahkan mungkin menunjuk ke sekutu terdekatnya sendiri. Jadi kalau kita coba pahami semua pernyataan tadi pakai buku teks geopolitik biasa, ya nggak nyambung. Semuanya bertentangan satu sama lain. Nah, ini yang membawa kita ke inti pembahasan hari ini. Jangan-jangan para pemimpin ini bukan lagi main catur geopolitik. Jangan-jangan mereka lagi ngikutin sebuah naskah yang totally berbeda. Kerangka berpikir alternatif ini namanya hukum konvergensi eskatologis. Kedengarannya emang rumit, tapi idenya sebenarnya sederhana dan berakar pada salah satu kekuatan paling kuno yang membentuk peradaban manusia. Eskatologi itu pada dasarnya adalah cerita akhir zaman dari sebuah peradaban. Anggap aja kayak sistem operasi sosial. Dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar kita. Kita dari mana, ngapain kita di sini, dan kita mau kemana. Jadi dia ngasih tujuan, dan yang paling penting, dia ngasih skenario bersama yang harus diikuti oleh semua orang. Nah, menurut teori ini, buat menang di game apapun, mau itu bisnis, olahraga, apalagi perang, ada 3 variabel kunci: massa, energi, dan koordinasi. Massa itu ya jumlah orang kita punya, jumlah pasukan di lapangan. Tapi yang mengejutkan, teori ini justru bilang kalau ini adalah faktor yang paling nggak penting. Nah, ini dia intinya. Koordinasi, kemampuan sebuah kelompok untuk bergerak sebagai satu kesatuan, dianggap sebagai pengganda kekuatan yang luar biasa. Bahkan 4 kali lebih kuat daripada jumlah pasukan doang. Ini nih, alasannya kenapa sekelompok kecil pejuang yang sangat terkoordinasi seringkali bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Karena mereka nggak cuma bertarung, mereka menjalankan naskah yang sama, eskatologi yang sama. Oke, ini kan teori ya. Kedengarannya keren. Tapi ada buktinya nggak sih di dunia nyata? Nah, sumber yang kita analisis ini menyoroti sebuah insiden yang hampir terlupakan dari Perang Dunia Kedua. Sebuah cerita yang saking luar biasanya, kedengeran kayak fiksi, tapi ini beneran terjadi dan jadi bukti nyata kekuatan koordinasi. Misinya, ini dari awal udah kedengeran mustahil. Gimana caranya nyelundupin seorang rabi Yahudi yang sangat dihormati keluar dari Warsawa yang baru aja jatuh ke tangan Nazi tepat di saat dunia lagi diambang perang total. Dan disinilah keajaiban terjadi. Bukannya gagal total, malah terbentuk sebuah aliansi yang gak mungkin. Para pengikut sang rabi di Amerika, pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS, dan ini yang paling gila, Kepala Intelijen Militer Nazi Jerman, Laksamana Canaris, semuanya kerja bareng. Bayangin, musuh bebuyutan berkolaborasi secara rahasia cuma buat satu tujuan, menyelamatkan satu orang. Jadi, apa yang menyatukan mereka?
Jelas bukan politik, bukan juga uang. Yang menyatukan mereka adalah sebuah narasi bersama, sebuah keyakinan kalau menyelamatkan orang ini lebih penting daripada perang itu sendiri. Ini contoh sempurna gimana sebuah naskah bersama bisa menyatukan musuh dan mewujudkan hal yang mustahil. Dan teori ini berpendapat mekanisme yang sama persis sedang terjadi sekarang, tapi dalam skala global. Oke, sekarang kita sampai di jantung teorinya. Kita udah sepakat kalau eskatologi itu berfungsi sebagai naskah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi ketika berbagai naskah yang berbeda, bahkan yang saling bermusuhan, ternyata punya beberapa adegan kunci yang sama persis? Waktu para peneliti memetakan eskatologi-eskatologi besar di dunia, Yahudi, Kristen, Islam, mereka nemuin sesuatu yang mengejutkan. Walaupun tujuan akhirnya beda-beda, jalan mereka tuh ketemu di beberapa titik geopolitik yang sangat spesifik dan bisa dibilang eksplosif. Contohnya gini, baik kelompok Zionis Kristen yang percaya pada kedatangan Yesus kedua kali, maupun kelompok Yahudi tertentu yang menantikan Mesias mereka, keduanya sama-sama butuh pembangunan kembali bait suci ketiga di Yerusalem. Masalahnya, di lokasi yang sama persis sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci bagi umat Islam. Nah, disinilah titik temunya. Begitu kita tumpuk peta masa depan dari berbagai nubuatan ini, kita mulai melihat tujuan-tujuan bersama yang muncul. Peristiwa-peristiwa seperti perluasan wilayah Israel, penghancuran Al-Aqsa, dan sebuah perang pamungkas yang melibatkan kekuatan-kekuatan global. Tiba-tiba, titik temu ini bukan lagi sekedar kemungkinan acak, tapi jadi semacam peta jalan yang bisa diprediksi bagi mereka yang percaya kalau mereka sedang menjalankan takdir. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling bikin merinding dari semua ini. Kalau para pemain kunci di panggung dunia ini secara aktif berusaha mencapai titik-titik temu tadi, maka teori ini berpendapat bahwa masa depan itu nggak lagi acak. Kita bisa mulai memprediksi langkah-langkah selanjutnya dengan tingkat akurasi yang jujur aja cukup menakutkan. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan ramalan saya pribadi ya, ini adalah kesimpulan logis dari model yang kita bahas. Berdasarkan titik-titik di mana naskah-naskah kuno ini bertemu. Coba lihat daftarnya. Pengerahan pasukan darat AS, runtuhnya ekonomi negara-negara Teluk, perang yang meluas sampai menyeret Turki dan Arab Saudi, dan penghancuran Al-Aqsa. Menurut teori ini, semua itu bukan sekedar kemungkinan. Ini adalah langkah-langkah yang harus terjadi untuk memenuhi berbagai naskah akhir zaman secara bersamaan. Wah, kita udah melakukan perjalanan jauh hari ini. Dari sejarah, teori permainan, sampai ke nubuatan kuno. Semua ini membingkai ulang berita-berita yang kita baca setiap hari. Bukan lagi sebagai kekacauan acak atau perebutan kekuasaan, tapi sebagai kemungkinan terungkapnya sebuah naskah yang sangat-sangat tua. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup mengguncang. Bagaimana jika masa depan kita ini tidak sedang diputuskan, melainkan sedang diperankan?